Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi hingga awal tahun 2022 ini. Jadi informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan PPG tahun 2022, baik PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan model baru Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan adanya pelaksanaan PPG 2022 itu bisa menjangkau semua guru, seperti itu ya. Semua guru memiliki kesempatan yang sama, baik untuk mengikuti PPG dalam jabatan untuk angkatan 1 dan angkatan 2 yang terdiri dari 3 bulan, diikuti oleh Bapak Ibu guru baik PNS, GTT, GTY atau non PNS, juga untuk Bapak Ibu yang TMT-nya itu 2016 sampai 2019, serta untuk tahun 2020 sampai 2022 yang nantinya akan mengikuti PPG prajabatan model baru. Silahkan Bapak Ibu menyimak penjelasan kami secara detail, secara lengkap, jangan di skip-skip seperti itu. Harapannya adalah ini informasi yang sangat penting, yang sangat Bapak Ibu butuhkan, berkaitan dengan nasib, berkaitan dengan pendidikan profesi, berkaitan dengan sertifikat pendidik yang nantinya juga akan berpengaruh kepada tunjangan profesi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan simak baik-baik. Harapan kami berikutnya adalah ketika sesuatu yang sudah kami sampaikan di sini itu Bapak Ibu tidak perlu menanyakan lagi dalam kolom komentar, kecuali jika memang dirasa ada hal yang memang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa ditanyakan di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, akan kita mulai ya. Jadi untuk peserta ya, peserta PPG terutama adalah peserta PPG dalam jabatan ya, peserta PPG dalam jabatan, karena yang kita tahu Bapak Ibu guru yang sudah mengajar itu jumlahnya luar biasa, sehingga dalam PPG dalam jabatan sebelumnya itu untuk kriteria dalam mengikuti PPG itu terbatas, seperti itu, sampai TMT di bawah 2015, seperti itu ya Bapak Ibu, 2015 ke bawah. Namun berita baiknya di sini Bapak Ibu yang TMT-nya mulai 2016 sampai 2019 ini akan dapat mengikuti PPG tahun 2022 Bapak Ibu. Ini kabar baiknya ya. Saat ini kita berada di bulan Januari di sini Bapak Ibu, bahwa Kemdikbud ya di beberapa waktu yang lalu telah melakukan pemutakhiran data, seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendata Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang PNS, non PNS, P3K, seperti itu, semuanya ya, semuanya ini akan didata, baik dari PGSD maupun non PGSD. Itu dilakukan pemutakhiran data, tujuannya adalah untuk mendata kebutuhan PPG dalam jabatan, seperti itu Bapak Ibu. Dan hari ini tanggal 30 Januari adalah hari terakhir. Sekali lagi silakan Bapak Ibu diusahakan hari ini harus selesai pemutakhiran datanya, supaya Bapak Ibu baik GTT, GTY atau non PNS, kemudian PNS, kemudian P3K yang mungkin di tahun 2019 sudah ini ya, sudah menerima SK, Bapak Ibu di tahun 2022 ini akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, rencana pelaksanaan PPG dalam jabatan itu ada dua kategori ya Bapak Ibu. Ada dua kategori, yaitu Bapak Ibu yang SK-nya atau TMT-nya itu di bawah 2015, seperti itu ya. Dan juga Bapak Ibu yang TMT-nya itu tahun 2016 sampai 2019. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu di sini yang masuk kategori, Pak saya tahun 2017, saya tahun 2019, 18, apakah bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Sekarang akan saya jawab bisa Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, untuk timeline pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 1 untuk TMT di bawah 2015 atau 2015 ke bawah, itu angkatan 1 dengan 20.000 peserta itu akan dilaksanakan bulan Maret Bapak Ibu, bulan Maret sampai bulan Juni. Karena untuk Bapak Ibu di bawah 2015 atau 2015 ke bawah, ini waktu pelaksanaan PPG-nya hanya 3 bulan. Berbeda nanti bagi Bapak Ibu yang TMT-nya itu 2016 sampai 2019, ini nanti waktunya itu lebih panjang ya. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat kenapa ini durasinya lebih panjang, karena memang pelaksanaan PPG dalam jabatan semester 1 TMT 2016 sampai 2019 itu dilaksanakan 6 bulan Bapak Ibu. Jadi di sini ya, PPG dalam TMT sama dengan 2015 itu 3 bulan, kuotanya ada 40.000, terdiri dari 2 angkatan, seperti itu. Untuk sementara calon peserta jumlahnya itu
sekitar 1.100.000, dan ini belum update karena masih banyak Bapak Ibu yang belum melakukan pemutakhiran data sampai tanggal 29 kemarin Bapak Ibu. Kemudian di sini yang kedua, PPG dalam jabatan TMT 2016 sampai 2019 itu rencana pelaksanaannya adalah 1 semester gitu. 1 semester, kuotanya 36.000 seperti itu, jumlah calon pesertanya 428.000 sekian. Kemudian nanti juga di bagian ketiga, tapi di bagian akhir saja, ini akan tetap ada PPG prajabatan model baru Bapak Ibu ya, yang akan dilaksanakan 1 tahun atau 2 semester ya. Ini kuotanya adalah 40.000 di tahun 2022 ini, dengan jumlah calon pesertanya 45.000 sekian seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu dari jumlah ini ya, dari jumlah calon peserta ya, kemudian jumlah kuota ya, dari 2 angkatan dan di sini 1 angkatan, itu jumlahnya sangat berbeda jauh ya. Artinya nanti tetap akan dilaksanakan pada PPG tahun 2022. Jadi semoga Bapak Ibu akan dapat mengikuti di PPG tahun 2022 ini ya, baik Bapak Ibu yang TMT-nya itu sampai dengan Desember 2015 ke bawah, atau Bapak Ibu yang TMT-nya itu mulai 2016 sampai 2019 yang akan mengikuti PPG dalam jabatan selama 1 semester, atau Bapak Ibu yang ASN baru mengikuti PPG prajabatan model baru yang terdiri dari 2 semester. Ini tentunya kuotanya tidak full berdasarkan jumlah calon, maka di awal sebelum nanti pelaksanaan PPG itu tetap ada seleksi terlebih dahulu seperti itu. Nanti akan kita lihat alurnya masing-masing. Baik, ini akan saya kembali ke awal di sini dulu. Jadi di dalam PPG dalam jabatan untuk kategori A, kategori anggap saja ini kategori A itu untuk Bapak Ibu TMT 2015 ke bawah, itu ada dua angkatan gitu ya, 2 angkatan. Angkatan 1 itu dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Juni ya, sampai bulan Juni. Kemudian untuk angkatan 2 itu dilaksanakan pertengahan Mei Juni itu sampai dengan bulan Agustus. Jadi sebenarnya kenapa di sini ada semacam di tengah ini, karena memang tidak full 3 bulan ya. Jadi harapannya di sini sudah mulai masa transisi ketika PPG dalam jabatan angkatan 1 yang TMT 2015 itu hampir selesai, angkatan 2 itu sudah mulai dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian karena di sini ada Bapak Ibu bisa perhatikan warna yang abu-abu. Kenapa di sini yang tadinya kuotanya 40.000 kok di sini ada 60.000 ya, ada 3 kali angkatan? Tidak Bapak Ibu. Jadi di sini ada semacam waktunya itu bisa fleksibel atau bisa disesuaikan. Karena apa? Karena PPG dalam jabatan 1 semester yang TMT 2016 sampai 2019 itu berada di antara tenggang ini Bapak Ibu. Jadi nanti jika LPTK terutama ini kan karena pesertanya itu banyak, sehingga jika LPTK-nya itu tidak menjangkau, maka angkatan 2 PPG dalam jabatan A yang TMT 2015 itu bisa dilaksanakan setelah PPG prajabatan setelah PPG dalam jabatan yang 1 semester untuk TMT 2016-19 itu selesai. Jadi bisa diperkirakan pertengahan September hingga di. Nah, untuk Bapak Ibu ASN baru di tahun ini, Bapak Ibu P3K, PPG prajabatan model baru ya, TMT 2020 sampai 2022 itu dilaksanakan bulan Agustus sampai bulan Desember ini untuk semester yang pertama. Karena untuk PPG prajabatan model baru itu dilaksanakan 2 semester seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi akan dilaksanakan mulai bulan Agustus, kemudian untuk peserta itu calon peserta kuotanya itu adalah 40.000 peserta. Sekarang akan kita lanjutkan untuk tahapan pelaksanaan PPG yang dalam jabatan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena mengingat antara kuota dengan jumlah peserta itu tidak sebanding, berarti di sini akan ada yang namanya seleksi ya Bapak Ibu. Baik, akan kita lihat dulu untuk tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu dimulai dengan pendaftaran dan seleksi administrasi Bapak Ibu. Jadi jika pelaksanaan PPG itu akan dimulai bulan Maret, artinya di bulan Februari itu sudah mulai pendaftaran dan seleksi administrasi. Kita tunggu saja dalam waktu dekat, sehingga Bapak Ibu silahkan untuk selalu update dan membuka akun SIM PKB
nya masing-masing seperti itu. Kemudian setelah pendaftaran dan seleksi administrasi dilanjutkan dengan lulus seleksi akademik ya. Yang jadi di sini yang telah mengikuti seleksi akademik dan yang lulus maka akan dikonfirmasi kesediaannya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan, kemudian lapor diri. Nah, usai lapor diri ini di bagian bawah ini adalah proses pendidikan profesi gurunya Bapak Ibu, atau proses PPG-nya itu ada di sini ya. Mulai nomor 6 ini. Jadi nanti akan ada analisis materi seperti itu, analisis materi atau belajar mandiri, kemudian mendesain pembelajaran, kemudian ada uji kompre ya, uji komprehensif, ada praktek pembelajaran atau PPL, dan nanti usai PPL Bapak Ibu akan mengikuti UKM PPG UKIN selama 4 hari atau 2 hari untuk setiap masing-masing angkatan seperti itu, dan UP uji pengetahuan itu dilaksanakan juga 2 hari, namun Bapak Ibu akan mengikuti sehari saja. Untuk selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah lulus dari UP UKM PPG ini, Bapak Ibu akan menerima sertifikat pendidik dan menjadi guru profesional. Jadi guru profesional itu dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk tahapan ini mungkin di video sebelumnya juga sudah kami sampaikan untuk tahapan-tahapan PPG dalam jabatan itu. Nah, jadi dalam tahapan ini saya akan sedikit berpesan kepada Bapak Ibu, baik yang masuk nanti kategori PPG dalam jabatan kategori A yang TMT-nya itu Desember 2015 ke bawah, maupun Bapak Ibu yang TMT Januari 2016 sampai 2019, karena memang kuotanya itu terbatas, sehingga dalam setiap tahapan ini, tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan itu pasti akan ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang segera dikonfirmasi kesediaan, ada yang belum dikonfirmasi kesediaan. Sebagai contohnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik, kemudian Bapak Ibu akan dikonfirmasi kesediaan. Nah, dalam konfirmasi kesediaannya itu nanti ketika Bapak Ibu bersedia, maka akan dihitung jumlah kuotanya itu. Jika memang Bapak Ibu yang dikonfirmasi itu sejumlah yang menjadi kuota PPG dalam jabatan itu, ya Bapak Ibu akan segera mengikuti, ditetapkan sebagai peserta utama, ditetapkan sebagai peserta dalam PPG dalam jabatan. Nanti ada yang ditetapkan sebagai peserta utama, ada yang ditetapkan sebagai peserta cadangan. Nah, peserta cadangan inilah yang nanti menunggu apakah nanti dalam lapor diri sebelum PPG itu ada yang mengundurkan diri dan sebagainya, maka yang ditetapkan sebagai peserta cadangan itu bisa mengisi di sini. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham bagaimana ketika proses menunggu, karena memang antriannya itu banyak ya Bapak Ibu. Baik, ini yang kami tekankan dalam PPG, terutama PPG dalam jabatan. Silahkan dalam setiap tahapan itu Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan diri ya. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, untuk pendaftaran dan seleksi administrasi itu silahkan Bapak Ibu dokumen yang Bapak Ibu unggah itu memang benar-benar yang valid. Jangan sampai ada yang keliru sedikit pun, karena nanti ketika ada yang keliru Bapak Ibu berkas administrasi Bapak Ibu akan ditolak seperti itu ya. Termasuk juga dalam seleksi akademik. Nah, seleksi akademik nanti Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri, karena untuk dinyatakan lulus itu harus memang passing grade ya, harus mencapai batas ambang yang ditentukan dalam seleksi akademik itu. Nah, sekarang akan kami sampaikan sedikit tentang PPG Prajabatan model baru Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga harus tahu bahwa di 2020, 2021 sampai ini 2022 itu banyak sekali rekan-rekan honorer yang kemudian lulus dalam P3K. Nah, ini adalah kesempatan Bapak Ibu P3K dalam mengikuti PPG Prajabatan model baru. Baik, akan kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah rancangan tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru Bapak Ibu. Jadi ada tiga tahapan sebenarnya. Jadi ada tahapan awal, kemudian tahapan akhir, dan setelah tahap akhir ini nanti Bapak Ibu adalah proses pelaksanaan PPG-nya seperti itu. Jadi di tahap awal itu dimulai dari biodata dan pengalaman. Jadi nanti di sini akan ada seleksi administrasi seperti itu ya. Bapak Ibu ada melewati CV dan IC, informasi umum, pengalaman mengajar, kemudian pengalaman pelatihan dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan biodata dan pengalaman. Kemudian ada 3 tes di sini Bapak Ibu, 3 tes berkaitan dengan pengetahuan. Jadi ada tes penguasaan konten, kemudian ada pedagogik ya, kemudian tes kemampuan dasar literasi numerasi. Ini ada di tahap awal.
Kemudian setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti tahap akhir. Jadi tahap asesmen tahap akhirnya itu ada tes kepribadian, kemudian ada tes wawancara. Ini adalah tahap akhir asesmen dalam mengikuti PPG dalam jabatan prajabatan model baru sebelum nanti Bapak Ibu ditetapkan dan mengikuti pelaksanaan PPG prajabatan model baru. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk tahapan PPG prajabatan model baru itu dimulai, tentu saja dimulai dari pendaftaran. Seperti itu, ada pendaftaran, kemudian ada ketika sudah selesai seleksi pada pendaftaran ini, kemudian Bapak Ibu akan mengikuti seleksi administrasi ya. Administrasinya itu dengan mengunggah ya macam-macam ini dokumennya. Kemudian untuk tahapan awal Bapak Ibu akan mengikuti 3 tes seperti tadi di depan yang kami sampaikan ya. Di sini ada 3 tes untuk tes tahap awal. Kemudian ketika lulus maka Bapak Ibu akan mengikuti tahap akhir, yaitu ada 2 tes psikologi dan wawancara. Selanjutnya konfirmasi kesediaan oleh LPTK dan lokasi tempat PPL. Baru nanti setelah konfirmasi kesediaan LPTK dan lokasi PPL ini, Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai peserta PPG prajabatan. Kemudian selanjutnya melakukan lapor diri ke LPTK kembali, baru pelaksanaan PPG prajabatan. Dan ini durasinya adalah ada 2 semester seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mata kuliah intinya 18 SKS, kemudian mata kuliah selektif 4 SKS dan sebagainya, ada PPL juga. Kemudian seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital, dan nanti di akhir dari pelaksanaan PPG itu juga ada ujian akhir. Jadi ini adalah tahapan PPG prajabatan model baru tahun 2022 yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu ASN dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan adanya pelaksanaan PPG 2022 itu bisa menjangkau semua guru. Seperti itu ya. Semua guru memiliki kesempatan yang sama, baik untuk mengikuti PPG dalam jabatan untuk angkatan 1 dan angkatan 2 yang terdiri dari 3 bulan diikuti oleh Bapak Ibu guru baik PNS, GTT, GTY atau non PNS serta P3K. Namun untuk 2015 ke bawah ini belum ada P3K. Jadi juga untuk Bapak Ibu yang TMT-nya itu 2016 sampai 2019 serta untuk tahun 2020 sampai 2022 yang nantinya akan mengikuti PPG prajabatan model baru. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin ini dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar membuat kita lega ya. Kita berbahagia, patut mensyukuri karena kita diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG tahun 2022, dan nanti pastinya Bapak Ibu akan mengikuti setiap awal seleksi. Tinggal bagaimana Bapak Ibu, apakah di seleksi awal itu Bapak Ibu akan lulus, berarti Bapak Ibu akan mengikuti tahapan selanjutnya. Seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dan kami doakan Bapak Ibu dilancarkan dalam mengikuti setiap tahapan-tahapan itu sampai di tahap akhir Bapak Ibu lulus, sehingga Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat pendidik. Bapak Ibu ditetapkan sebagai guru profesional, dan di bagian akhirnya Bapak Ibu juga akan menerima tunjangan profesi. Seperti itu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Dalam kesempatan lain nanti akan kami lanjutkan untuk membahas lebih dalam bagaimana tentang PPG dalam jabatan, pelaksanaannya, PPG prajabatan model baru dan sebagainya. Apabila dari paparan kami ini masih ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.